Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tepuk mega-mega di cakrawala, layangkan citamu di angkasa, hujamkan kakimu di macapada, bergetarlah dunia. Oh, oh. Halo kalian yang C cantik, G ganteng, K keren. Oke, kalian-kalian yang CGK, mari kita tengok dulu soalnya. Oke, ya sudah pas. Kita akan bahas soal tentang kesetimbangan benda tegak. Ini adalah bagian dari mekanika. Ya, karena mekanika di dalamnya ada statika dan dinamika. Oke, dua-duanya adalah prinsipnya adalah memakai hukum Newton. Statika memakai hukum Newton, dinamika juga memakai hukum Newton. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, mekanika didasarkan atas 3 hukum Newton. Oke, sekarang kakak mau bahas tentang statikanya ya. Jadi udah kakak gambar tuh, sengaja kakak gambar duluan supaya apa? Supaya lebih efektif waktunya, lebih efisien ya. Oke, kakak bacakan ya. Seorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding licin. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, ya, sejauh 3 meter, sesaat sebelum tangga itu tergelincir. Jadi orang itu maksimumnya bisa naik hanya sejauh 3 meter dari sini. 3 meter ya, nih 3 meter sebelum tangga tergelincir. Nah pertanyaannya adalah, maka koefisien gesek antara lantai dan tangga berapa? Jadi kalau dindingnya licin ya lantainya harus kasar deh, ya, supaya bisa mengimbangi gerakan dari tangganya yang akan tergelincir, ya, supaya bisa mengimbangi. Karena nanti akan ada gesek di situ. Oke, yuk. Jadi tetap jangan lupa gambar titik-titik, ya, titik-titik tuh kakak gambar titik B, persentuhan antara tangga dan dinding. Kakak gambar titik A, persentuhan antara lantai dan tangga ya. Oke, yuk kita lihat. Panjang tangganya L. Karena tangganya homogen, berarti kalau begitu titik pusat masanya harus kita letakkan di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Setengah L. Setengah L. Oke. Dia punya pusat massa, berarti dia punya pusat berat. Beratnya adalah W. Tangga. Massa kali gravitasi, ya. Jadi nanti kita dapatkan berat tangganya adalah W M kali gravitasi. Ya, sudah ada sih. Ya, sebesar berapa? 300 Newton. Oke. Orangnya juga gitu. Ya, kita misalkan W1 untuk membedakan dengan W. Orangnya beratnya adalah rumusnya adalah M orang kali gravitasi. Sudah ada di situ 700 Newton. Tapi cara mencarinya gini. Massa orang kali gravitasi, massa tangga kali gravitasi. Gitu ya. Oke. Data-data udah ada. Ini dari B ke titik C 4, dari C ke titik A 3 meter. Ya. Nanti sudutnya bisa dicari. Oke. Jadi langkah pertama apa? Kita pastikan dulu kita jangan salah menggunakan rumus yang untuk kita selesaikan soal ini ya. Rumus apa? Ya hukum Newton tentang kesetimbangan ya, tentang statika. Tentang statika ya. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Itu artinya ya, sistem ini nggak boleh bergerak secara translasi, tidak boleh bergerak lurus ya.
dia tidak boleh bergerak lurus ke kiri ke kanan. Artinya dia harus diam di tempat. Ya, karena dengan demikian sigma fx-nya 0. Dia nggak boleh bergerak ke atas ke bawah. Itu artinya sigma fy-nya 0. Y menyatakan atas bawah, X menyatakan kiri kanan. Jadi dia harus seimbang, tidak boleh bergerak kiri kanan, tidak boleh bergerak ke atas ke bawah. Nah, kalau yang namanya keseimbangan benda tegar, dia harus lengkap pada adik ya, nggak hanya pakai persamaan sigma F, tapi pakai persamaan sigma torsi. Pakai persamaan sigma torsi sama dengan 0. Artinya apa? Artinya benda itu tidak boleh berputar, entah berputar searah jarum jam atau berputar berlawanan jarum jam. Jadi dia diam di tempat, ya, tidak berputar sigma torsi. Oke, dari rumusan itulah kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Ya, masing-masing nanti punya persamaan. Setelah itu apa? Dieliminasi atau disubstitusi. Oke, sekarang kita masukkan dulu ya, kira-kira dari sigma fx-nya kita dapat persamaan apa? Oke ya, terus ya, sigma fx sama dengan 0 itu artinya gaya-gaya yang searah dengan sumbu x saling menghilangkan apa? Ini kita gambar dulu ya, ada gaya normal nanti di B namanya NB. Ada gaya normal di A namanya NA. Ya. Gaya normal B adalah reaksi dari dinding terhadap tangga. Gaya normal A adalah reaksi dari lantai terhadap tangga. Ya, gaya normal selalu tegak lurus bidang. Ini bidang, ini gaya normal. Ini bidang, ini gaya normal. Selalu tegak lurus. Ya, jangan kamu bikin gak tegak lurus. Oke, dari situ kita dapatkan persamaan untuk sigma fx sama dengan 0 adalah NB diimbangi sama ini deh, ada gaya gesek nanti di sini. Nah, jadi yang mengimbangi NB adalah gaya gesek. Tulis gaya gesek. Dapat persamaan pertama. Ya, dimana kalau kita mau lanjutkan gaya gesek adalah koefisien gesek kali normalnya di A. Nah, boleh kita lanjutkan gitu. Oke, itulah keseimbangan yang ada di sumbu X. Lalu kita cari lagi persamaan untuk keseimbangan yang ada di sumbu Y sama dengan 0. Oke, kita lihat apa-apa saja yang saling menyeimbangkan. Kita lihat di situ ada W1 dan W yang ke bawah. Ada W1 dan W yang ke bawah. Mengimbangi siapa? Mengimbangi NA. Oke? Kita lihat, nggak ada lagi kan? Oke, dengan demikian kita dapatkan NA. Normal di A kita dapat ya, ini 700, ini 300, jadi ini kita masukin 700, ini 300. Kita dapatkan gaya normal A-nya adalah 1000 Newton. Oke, apakah bisa selesai di situ? Pertanyaannya adalah koefisien gesek kekasaran dari lantai? Enggak. Berarti kalau gitu kita butuh satu lagi persamaannya. Yes, kita masukin ya. Oke, tapi sebelumnya deh, ini dari sini nih, ya, kita bisa dapatkan MB loh, ya, kita bisa dapatkan MB, sekaligus juga kita bisa dapatkan NB-nya mu, mu dijanya ya, enggak, sorry ya, jadi NB-nya masih belum kita dapatkan karena mu-nya masih belum ada. Yuk kita lihat, berarti kalau gitu kita butuh untuk mencari NB. Nah, untuk mencari NB ternyata kita udah nggak bisa lagi pakai rumus ini deh. Berarti kita pakai rumus sigma torsi. Yuk kita lihat. Kita geser ya, sigma torsi. Sigma torsi harus ada pusat putarnya. Bagaimana cara menentukan pusat putarnya? Ambillah sebuah titik yang sedikit dilewati torsi. Kalau kita ambil titik B, itu ada 3 torsi. Ya, torsi akibat W1 dan W2, torsi akibat NA, torsi akibat FG. Wow, ada 4, bukan 3. Kalau kita ambil titik B. Kalau kita ambil titik C, torsinya yang ada itu adalah 1 NB menciptakan torsi, W1 menciptakan torsi, W2 menciptakan torsi,
NA menciptakan torsi, wow 4. Kalau kita ambil di titik C, ya. Kalau gitu kita ambil di titik A aja yang lebih sedikit. Oke, sigma torsi yang lewat titik A atau titik A sebagai pusat putar adalah, nah mari kita lihat ya. Ini dia, kakak gambar ulang ya. Ini batangnya, batang tangganya. Ini titik A-nya. Jadi kita pusatkan di sini aja, ada NA, ya, ada W, ada W1 berat anaknya, ya. Oke, kita lihat ada NB nanti di sini. Torsinya lebih sedikit deh ketimbang kamu ambil sebagai pusat putarnya B dan C. Dia cuma ada 3, ya, akibat W, akibat W1, akibat NB. Nah, kakak pernah jelaskan di video sebelumnya, untuk mendapatkan torsi kan syaratnya gini deh. Gaya kali lengan gayanya dengan syarat gaya tegak lurus lengannya. Itu syaratnya. Ya, jadi gaya dan lengannya harus tegak lurus. Bagaimana supaya merubah gaya dan lengannya tegak lurus? Bisa 2 cara deh. Bisa gayanya nggak merubah atau lengannya nggak merubah. Tergantung mana yang lebih mudah. Nah, ternyata untuk kasus ini kakak melihatnya lebih mudah kita merubah lengannya. Contoh misalkan ya. Jadi kalau W ini lengannya, ini nggak tegak lurus. Jadi boleh deh kamu ambil ke sini terus perpanjang, ya. Ini W-nya. Nah, inilah lengannya sudah tegak lurus. Ya, cuma yang jadi masalah adalah sudutnya berapa nih? Ya, ini kan setengah L. Jadi lengannya apa? Ini ya. Ya, lengannya ini setengah L cos. Oke, kita masukin. Jadi ada torsi akibat W, putarannya ke sana. Kenapa putarannya ke sana? Karena pusat matanya ini dikali lengannya setengah kali L cos theta. Ya. Nanti R-nya kita masukin aja berapa. Oke, terus kemudian W1 juga punya torsi terhadap pusat putar A. Nah, ini kamu perpanjang ke sini aja deh, boleh. Turun ke bawah. Jadi yang kita rubah adalah lengannya. Nah, ini W-nya, W1. Ini lengannya. Ya, jadi W1 putarannya juga ke sana. Dia punya torsi sama dengan W1. Ya kan? Ini adalah 3 meter. Ya kan? Berarti kalau gitu lengannya dari W1 adalah 3 cos theta. Nah, gitu. Oke, kita lihat 2 putarannya melawan jarum jam, harus kita imbangi. 1 yang searah jarum jam. Dari mana? Dari NB ternyata. Nah, NB ini lengannya juga tidak tegak lurus. Jadi kakak rubah lengannya. Lengannya bukan ini yang kita ambil. Lengannya ini kita ambil. Ya. Oke, kakak geser ya. Nggak apa-apa, sama aja. Ini lengannya ini deh. Nah, NB-nya ini. Ya, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Tapi kalau kakak gambar di sini takutnya tumpang tindih, jadi kakak geser di sini. Ya, ini boleh juga kita bikin. Ini adalah C. Ini B. Ini A deh. Nah, jadi ini boleh dari sini ke sini B. Ya. Pokoknya bukan ini kita ambil, adalah ini. Ya, jadi boleh B. Oh, bukan A ya. Oke. Ini dia. Boleh deh. Jadi ini adalah sama dengan ini 4, ya. Jadi kalau begitu torsi dari NB adalah gayanya kali lengannya 4, putarannya ke sana, berlawanan jarum jam. Oke, nggak kelihatan. Jadi torsi dari NB adalah lengannya 4. Ini NB, ini lengannya deh. Jangan ini kita ambil, ya. Yang kita ambil adalah yang tegak lurus sama NB. Jadi boleh ini, boleh ini. Ya, karena tegak lurus. Nah, ini boleh juga begini. Kakak geser ya. Berapa nih? Ini 4 deh, 4 meter. Nah, sehingga torsi dari NB adalah NB dikali 4 kali lengannya. Oke. Karena sigma torsinya sama dengan 0, maka kalau begitu torsi yang arahnya berlawanan jarum jam W setengah L
cos theta dan W1 L-nya kan sudah ada 3 cos theta. Oke, sama dengan apa? Disamakan oleh torsi yang disebabkan oleh NB kali 4. Oke. Ya, belum muncul hal yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan itu adalah berapa koefisien gesek. Ya, berapa koefisien gesek. Oke. Kita pakai persamaan-persamaan ini untuk mengerjakan ini ya. Yuk kita lihat. W-nya berapa? W-nya adalah W tangga 300 setengah. Nah, L-nya yuk kita isi. Ya, panjang tangganya berapa? Ini kan 4. Ini 3. Jadi panjang tangganya adalah L sama dengan 5. Pitagoras. Kita masukin L-nya 5. Cos theta-nya kalau ini theta, ya, sudut theta, cos theta adalah 3/5. Kita masukin 3/5 ditambah berat orangnya itu sama dengan 700 kali 3. Cos theta adalah 3/5. Oke, NB kita ganti deh, mu kali NA. Nah, mu kali NA kali 4. Oke, kita sederhanakan dulu di bagian yang kiri ya. Ini bisa kita coret. Habis 300 bagi 2 150 kali 3 450 ditambah. Oke, ini kurang menarik nih angkanya deh, tapi nggak masalah. Ini 700 dibagi 5 itu kan sama dengan 140. Semoga benar ya, 140. Ini kita bagi 140 kali 3. Oke, jadi 140 dikali 3 kali 3 9. Sama dengan mu yang kita mau tanya, yang kita mau cari. Kok mau tanya? Yang kita mau cari NA-nya. Masukin tadi deh, ini dia NA-nya. Ya. 1000. Oke, 1000 dikali 4, dapatlah nanti mu-nya. Oke, kita selesaikan. 140 dikali 9 sini ya. Kakak selesaikan ya. 140 dikali 9 14 kali 9 aja. 6 3 126. Jangan lupa tambah 0 ya. Jadi ini 4,5 ditambah 1260 ya, sama dengan mu yang dicari ini 4000. Oke, yes, gitu ya. Kita geser lagi ke atas. Ini kita selesaikan. Ini yang bawah ini kita selesaikan dengan cara mencoret aja nolnya. Coret. Jadi yang tersisa adalah 45 ditambah 126 sama dengan mu per 400. Nah, 400 kita taruh ke bawah. Yes, dengan demikian mu dapat ya. Yang diminta dari soal itu mu-nya berapa? Koefisien gesek dari lantai. Tambahin aja deh, 45 ditambah 126 berapa? Yuk kita hitung ya. 45 126 ditambah 45 ditambah ya 171. Oke, 171 dibagi 400 bla 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 bla, nanti kamu hitung sendiri. Itulah hasilnya. Ya. Baik, jadi kakak simpulkan, untuk kamu menyelesaikan soal kesetimbangan benda tegar, ya, maka kamu butuh rumus ini. Ya, 2 hukum Newton dalam bentuk ya, gaya translasi, gaya untuk translasi, dan torsi untuk gerak rotasi. Ini dia. 0 arti keseimbangan. Keseimbangan translasi, 0 artinya keseimbangan rotasi. Yes, itu. Jadi jangan nggak tahu kita mau pakai rumus apa. Ya. Nah, seterusnya adalah tinggal kita buat titik-titik dan nama-nama seperti di gambar itu. Oke. Baik adik-adikku, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan bersabar. Ya, itu kuncinya. Oke, bye.